Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan nunjukin video how I take my notes. Jadi ya gimana sih tips-tips aku belajar dan nyatet segala macam. So ini masih di college episode. Kalau kalian penasaran gimana sih cara aku nyatet, just keep on watching. Jadi basically notes aku itu udah banyak banget. Sebenarnya aku punya bener-bener notes yang kadang buat di rumah, kadang aku bawa ngampus, kadang aku bawa meeting segala macam. Nah kalau yang buat kampus itu tuh aku selalu bawa pertama binder. Tunjukin ya satu-satu, ntar dikomplain gue. Nah buku ini sketchbook, ini notes kecil gitu, sama binder. Aduh berat banget. Bentar ya, balas chatnya Vika dulu. Catatannya ini itu penting sih sebenarnya. Jadi ini aku belinya di aksesoris itulah pokoknya. Nah jadi aku bawa ini kalau misalnya aku tuh lagi males banget bawa binder, karena kan binder itu ditenteng dan berat kan. Jadi kadang aku kalau misalnya lagi males bawa, aku jadinya bawa buku ini karena praktis. Jadi kalau misalnya aku bawa ini, aku bawa laptop biasanya, atau enggak aku lagi bawa buku gede-gede banget gitu, karena kan buku Siko kan kadang gede-gede gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi bawa itu, aku bawa buku ini. Nah di dalam sini aku highlight yang penting-penting aja sih. Jadi kayak ini bekas semester 1 aku. Jadi di depan sini aku tetap taruh jadwal gitu, tapi di sini jadwal UAS. Jadi ini kayaknya late banget ya. Terus ini ada list tugas-tugas gitu kayak gini deh. Tapi di sini aku nyatetnya dikit doang karena kebanyakan aku nyatet tuh di memo gitu loh. Jadi ini tuh awal-awal aku pas semester 1 kan, karena masih kayak bersemangat banget, jadi aku catat di mana-mana. Nah, ini catatan di sini, bentar. Nah, cara aku nyatet itu kalau di sini, dan nanti bakal sama juga di binder. Jadi kayak contohnya ini. Mana ya? Nah, ini kan judulnya culture. Nah, di sini aku tulis di highlight di sinilah pokoknya. Terus itu tuh dari culture itu ada 8 karakteristik, ada 8 ciri-ciri gitu kan. Nah, itu tuh nanti aku tarik gitu ke sini, ke sini, ke sini. Itu jadi 8 karakteristik, 8 ciri-cirinya segala macam gitu. Kayak gini nih. Nah, ini di buku ini sih. Terus kalau di sketchbook ini, kalau misalnya aku lagi bosen, jadi kayak misalnya ada beberapa pelajaran tuh kan yang bukan masuk ke mata kuliah psikologi kan, jadinya yang bener-bener di luar konteks psikologi itu namanya mata kuliah umum. Nah itu tuh kadang-kadang dosennya tuh kadang kayak kurang jelas, atau misalnya akunya lagi malas, karena kan belajar itu kan mut-mutan ya. Jadi kalau misalnya aku lagi malas, aku kadang gambar-gambar gitu. Jadi aku sampai beli sketchbook. Ya gambar aku nggak bagus karena aku bukan anak gambar banget. Jadi ya gini sih, kayak nggak jelas gitulah gambar-gambar gue. Bentar. Iya, terus ya gini-gini lah pokoknya, gambar-gambar nggak jelas gitu kalau misalnya lagi bosen doang gitu. Nah kalau di memo ini kayak holy grail aku gitu loh, karena aku itu sebenarnya lebih bisa ingat kalau misalnya aku tulis di sini. Tapi kadang kalau misalnya untuk pelajaran kayak jadwal UAS, jadwal pelajaran segala macam gitu, aku bisa ingetnya di handphone karena aku naruhnya di lock screen HP, jadwal segala macam. Jadi aku lebih cenderung inget kalau jadwal-jadwal di HP. Nah tapi kalau misalnya tugas atau meeting sama orang lain, atau mau ketemu sama siapa gitu-gitu, kalau di luar teman-teman aku ya, itu aku selalu nulis di sini. Jadi tulisnya ya kayak misalnya hari ini aku mau mana sih, kayak misalnya tanggal berapa aku harus ngapain gitu-gitu deh nih. Jadi ini tuh salah satu yang bakal ada di tas aku sih. Oke, sekarang ke binder aku. Binder aku kayak gini, warna ungu, dan di bentuk awalnya itu ada, oh ya gini deh, susah ya sister. Jadi di sini aku ada apa nih namanya, post-it. Ada post-it. Nah di sini ada berapa kali aku absen, jadi biar aku inget gitu loh. Karena kalau di kampus aku itu dia cuma dapat kesempatan 3 kali absen di satu pelajaran. Jadi kalau misalnya aku udah absen 1, aku tulis udah berapa gitu.
Nah ini ada sekarang karena aku lagi UTS, jadi di halaman paling awal itu ada jadwal UTS aku. Nah ini kayak kalau di kamera kebalik ya. Kalau di sini ini kan tanggal 20. Nah terus aku tulis jamnya di sini. Terus mata ini kelasnya bukan. Ini mata pelajarannya dan ini kelasnya. Kayak di situ kebalik ya. Pokoknya kayak gini untuk jadwal UTS aku biasanya bikinnya. Nah untuk jadwal pelajaran aku bikinnya kayak gini. Jadi ini bikinnya sesuai sama aku urutin dari jam yang paling kecil ke jam yang paling besar. Nah karena aku pas banget dapetnya jamnya itu nggak pernah yang semua setiap hari beda. Maksudnya gimana ya? Kayak nggak pernah yang di setiap jam itu ada. Jadi aku tinggal bikin nih kayak misalnya jam 7, jam 9, 10, 11, sama 12. Sama ada lagi jam 1 karena aku lupa jadi aku tambahin di bawah sini. Nah terus aku tulis nih jamnya, terus mata pelajarannya, lokasinya di kelasnya di mana. Ini di sini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah terus di bawah nih biar aku lebih jelasin aja gitu sih kayak pelajarannya gitu. Oke, next ada gambar kayak gini nggak jelas. Aku tuh iseng banget anaknya kayak harus colorful. Nah di sini aku biar buat ngebedain yang mana sih pelajarannya, karena kan harus di skat gitu. Aku tuh punya kayak inilah nih ya, yang ini. Nah ini tuh aku belinya nomornya doang, karena kalau misalnya aku beli yang pakai kayak bisa ditulis gitu kadang nggak kelihatan. Jadi aku belinya yang cuma nomor doang, dan di awal aku tulis yang nomor 1 itu yang apa, 2 pelajaran apa, 3 pelajaran apa, sampai ke pelajaran ke-7. Jadi ntar aku tinggal buka kayak misalnya nomor 1 pengantar pengukuran psikologi, terus ya udah ntar aku tinggal buka seret gitu. Ini aku nunjukin random aja ya. Jadi cara aku nyatet yang pertama itu kayak gini. Aku selalu banget pakai post-it karena menurut aku tuh kalau menurut aku ya, jadi kayak post-it itu lebih gampang dan lebih enak gitu loh buat dicerna. Jadi kayak tinggal tempel ya buat hiasan sih. Terus ya gitu deh, kayak misalnya apa hakikat sains, terus dasar apa, jadi kayak di highlight gitu loh. Kayak misalnya kasarnya apa ya, apa pengertian ini, atau contohnya atau apa faktor, sebutkan faktor-faktor dari ini. Nah terus kan pasti ada highlightnya atasnya kan, misalnya apa terus nanti kan bawahnya ada keterangannya. Nah itu biasanya aku cenderung pakai post-it. Oke, lanjut. Jadi ini kayak ini 0 sampai 1 tahun, ini 1 sampai 3 tahun, ini 4 sampai 5 tahun, dan seterusnya. Nah itu kayak dia ini ngapain aja sih segala macam gitu-gitu. Oke, and then mana ya yang, nah kadang aku juga nggak pakai post-it. Jadi kadang aku kayak cuman misalnya ini ya Bandura teori kayak gini doang. Jadi aku tuh selalu nge-highlight yang bener-bener main topiknya gitu. Terus nanti keterangannya di sini. Terus tanda panah gitu-gitu. Karena aku nggak bisa sih kayak cuma nulis nggak ada warna-warninya gitu. Aku nggak bisa karena nggak masuk gitu kalau di aku. Dan aku tipikal anak yang nggak bisa bener-bener ngedengerin gitu loh. Jadi aku tuh tipikal anak yang kalau misalnya dosen yang nerangin atau yang lagi presentasi, aku catat sebisa aku atau aku foto gitu. Nanti aku baru belajar di rumah, karena kalau aku nggak dengerin dia ngomong, aku tuh kayak aduh ngantuk gitu. Jadi aku nggak bisa kalau ngedengerin orang mau ngejelasin panjang lebar gitu. Paling yang aku tangkap tuh cuma sedikit. Nah aku lebih bisa nangkep kalau misalnya aku nggak nulis, terus aku ngedekor gitu. Jadi tuh kayak langsung nangkep gitu di otak aku. Nah terus selain pakai post-it juga sih di sini. Aku juga ada cara lainnya lagi. Jadi kayak ini contohnya masa perkembangan anak usia 5 sampai 12 tahun misalnya ya. Nah di sini kelihatan nggak sih? Di sini aku kasih garis gitu. Nah terus ini tanda panah biasa yang highlightnya lagi gitu. Nah di sini di yang aku garisin ini tuh biasanya aku taruh buat kayak tanda panah gitu. Tapi ada juga aku taruh kayak buat ini misalnya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Jadi ntar kayak perkembangan motorik anak tuh 6 tahun ngapain sih, 7 tahun ngapain, 8 tahun ngapain gitu. Terus nah ada lagi aku nggak pakai post-it sama sekali. Nah ini contoh yang aku nggak pakai post-it sama sekali. Ini classical concept. Jadi ini aku cuman ya sama sih kayak pengertian dari apa, terus penjelasannya segala macam.
segala macam. Terus tanda panah, example-nya aku giniin. Ada juga mata pelajaran dimana yang aku nggak mau pakai apa namanya, kertas garis-garis, jadi aku pakai kertas polos gitu. Terus aku bagi dua. Nah ini jadinya catatannya kayak gini. Nah ini lebih ke full. Nah ini aku nggak pakai post-it, nggak pakai apa-apa, cuman pakai apa namanya, color pen gitu loh. Sebenarnya drawing pen itu buat orang ngegambar, tapi aku jadiin buat stabilo gitu karena warnanya tuh lebih tipis dan kayak pen gitu kan, jadi lebih enak gitu sih. Kalau aku di buku pelajaran itu, di buku pelajaran aku biasanya aku taruhin post-it gitu. Jadi ntar misalnya keterangannya kan, karena buku aku pakai bahasa Inggris, jadi kadang dosennya ngejelasinnya pakai bahasa Indonesia kan. Jadi kayak kadang otak gue nggak sinkron gitu loh antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kadang walaupun di bukunya udah ada pengertiannya, itu selalu aku taruh bahasa Indonesianya lagi di post-itnya itu. Terus aku garis panah gitu. Jadi dari pengertiannya aku garis panah ke post-itnya. Karena kan kalau di buku itu selalu ada space kosongnya gitu kan, sedikit. Jadi itu, nah untungnya kalau buku aku ada space kosong gitu buat naruh post-it. Jadinya bisa aku tempelin post-it gitu. Nah ini ada satu buku lagi sih yang kebenaran akhir-akhir ini suka aku bawa. Karena semenjak aku bikin trailer Grey itu, aku mulai sering banyak inspirasi gitu kan. Dan kalau misalnya aku lagi aku lagi diem, kayak kadang tuh aku suka ngerjain tugas sendiri kan. Terus kadang aku juga kayak butuh pencerahan kasarnya sendiri gitu. Jadi aku kalau misalnya ada ide-ide gitu langsung aku taruh. Nah bukunya nih kayak gini. Jadi aku tuh notebooknya banyak sebenarnya. Jadi cuman ininya doang ya beda-beda. Ini kayak ide-ide aku gitu. Gini lah pokoknya, kayak puisi buat share video aku di Instagram segala macam. Ini ada gambar. Ya pokoknya gitu sih, belum sampai habis karena ini buku baru. Jadi kayak buku buat ideas doang gitu. Jadi total notebook aku tuh sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Jadi makanya gue sebel banget nih ngelihatnya My Campus Bag kemarin. Kayak pada komen, lu mau ke kampus apa mau kemana sih? Karena emang salahku juga sih, aku lupa mention kalau misalnya aku bawa binder di tangan kan. Jadi isinya, kalau di tas gila sakit banget dong ini gue, apa namanya nih, pundak. Sakit banget dong pundak. Tapi aku sebel aja gitu bacanya, kayak lo mau ngampus apa mau ngapain. Nih lihat nih notebook gue ada 5 biji. Cara belajar aku kalau misalnya mau UTS atau kalau mau UTS atau kuis atau segala macam, itu biasanya aku selalu tulis ulang dan aku highlight atau aku print atau apa. Pokoknya aku harus tulis ulang. Jadi kalau misalnya udah aku catat, aku selalu buat kayak rangkumannya gitu di kertas lain gitu. Terus habis itu aku highlight. Jadi aku harus nulis sih. Kalau aku nggak bisa yang kayak nutup buku terus ngafalin gitu, ngafalin, aku nggak bisa kayak gitu. Jadi aku harus nulis, atau at least aku ngetik deh gitu. Jadi kalau misalnya aku dapet bahannya itu dari PPT, dari PowerPoint, terus aku selalu ngeprint. Jadi kayak bahannya itu aku print, jadi aku nggak pernah baca di laptop gitu. Jadi tapi kalau nyatet di laptop aku sering, karena kalau nyatet di laptop itu aku lumayan bisa sambil ngedengerin dosennya gitu kan, jadi lumayan masuk. Tapi kalau misalnya untuk belajar aku kurang bisa masuk sih, aku selalu harus nulis. Jadi ya gitu. Dan aku nggak bisa belajar kalau keadaannya tenang. Aku pasti bisa belajar kalau misalnya lagi berisik. Itu kalau nggak salah aku tuh kinestetik ya berarti. Jadi nggak bisa yang kayak diem hening gitu, aku nggak bisa. Jadi harus yang rame-rame gitu, ricuh. So itu dia tadi gimana cara aku nyatet dan gimana cara aku belajar dikit-dikit. Kalau kalian suka jangan lupa di like video ini. Jangan lupa juga komen di bawah buat video apa lagi sih yang mau kalian lihat di college episode. So ya jangan lupa di like dan di subscribe dan share ke teman-teman kalian video ini. So okay, I'll see you guys on my next video. Bye.